Baik, tanpa berlama-lama kepada beliau Ustadz Hasyim Ikhwanuddin kami persilahkan. Baik, saya izin share screen ya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu warahmatullahi wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwatal iman, teman-teman sekalian, di kajian ini pagi pada kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali membaca dan mentelaah satu buku, ya, yaitu kitab yang merupakan salah satu di antara kitab-kitab dasar ya, yang wajib dikuasai atau dipahami oleh seorang muslim dalam memahami fikih-fikih ibadah, ya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian dari rukun iman. Dan begitu pula kita sudah masuk pada bab pertama, yaitu di bab istinja menggunakan batu. Dari bab fikih insya Allah kita akan pelajari bersama. Nah, sebagai tambahan ya di kesempatan sore hari ini insya Allah ya, saya akan memperjelas ya dari pertemuan sebelumnya. Kalau tanda-tanda balik saya kira sudah cukup ya penjelasannya. Adapun yang mungkin perlu kita tambahkan penjelasan adalah bagaimana bersuci menggunakan batu. Ya, bersuci menggunakan batu. Nah, jadi saya akan ambilkan penjelasan dari Kasifatus Saja, Syarah Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Ada 8 poin kemarin yang menjadi syarat seorang boleh beristinja dengan batu atau beristijmar ya, istilah khususnya. Nah, yang pertama adalah menggunakan 3 buah batu atau 3 buah sisi dari satu batu. Kata beliau, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh ya An-Nawawi Al-Bantani, meskipun dengan satu batu atau satu sisi batu tempat yang dibersihkan dari najis telah bersih, ya. Jadi meskipun kalau seandainya yang dipakai cuma satu sisi dan kemudian sudah bersih, tetap ada keharusan untuk terus melakukan sampai batas minimal, yaitu 3 kali. Misal karena yang keluar sedikit, kemudian setelah dibersihkan dengan satu batu ternyata apa? Sudah bersih. Ini udah nggak kelihatan bekasnya. Ya, maka meskipun itu satu kali kelihatan sudah bersih, tetap dia punya keharusan untuk ya membersihkan tempat najis, ya tempat keluarnya najis tadi, ya dengan 3 kali. Ya, tetap ada keharusan dia membersihkan ya tempat keluarnya najis sampai batas minimal. Karena itu jadi syarat ya. Harus 3 kali itu minimal. Sebaliknya, bila dengan 3 batu itu tempat yang dibersihkan masih bersih dari najis. Sudah 3 kali nih ditulet atau dibersihkan, kok ternyata 3 kali masih tersisa, masih ada sisa najis. Maka wajib hukumnya menambah hingga tempatnya benar-benar bersih. Ya, tempatnya benar-benar bersih. Jadi kalau satu kali sudah bersih, harus ya ditambah 2 kali sampai tercapai batas minimal 3. Tapi kalau 3 kali belum bersih, ya harus ditambah sampai bersih. Berapapun jumlahnya tidak ada batasnya. Pokoknya sampai bersih. Jadi angka minimal 3 kali itu adalah ya tidak boleh ditinggalkan. Harus dilakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai tisu ya, pakai tisu sekali tarik udah bersih. Ya. Cuman apa? Istinja pakai batu harus 3 kali minimal. Maka apa? 3 kali dibersihkan pakai tisu. Nah, itu cara membersihkan ya dengan di poin yang pertama.
Maka dalam hal penambahan ini disunahkan dengan bilangan ganjil. Kalau mau nambah misalnya dari 3, kalau mau nambah nanti jadi 5, jadi 7 atau 9 dan seterusnya. Sunahkan kan ganjil. Meskipun telah bersih pada dibersihkan dengan bilangan genap. Misalnya apa? Dengan angka 6 misalnya. 6 ini sudah bersih. Kalau 5 belum misalnya. 6 kali ya udah bersih, maka disunahkan nambah 1 lagi supaya ganjil. Ini sebagaimana disampaikan oleh beliau. Kemudian syarat yang kedua, batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Dengan batasan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan batasan bahwa najis yang dibersihkan tak lagi tersisa pada tempat keluarnya. Ya. Jadi ciri bahwasanya batu itu bisa membersihkan, ketika batu itu dipakai untuk membersihkan, ya, najis yang dibersihkan tak lagi tersisa pada tempat keluarnya. Kecuali hanya sekedar bekasnya saja yang tidak bisa dihilangkan, ya, kecuali dengan air. Ya kan nggak bisa bersih seperti air, ya pasti ada sisa-sisa sedikit, itu tidak masalah. Itu tidak masalah, ya, tidak mengapa. Karena batu berbeda dengan air. Air bersih, ya, benar-benar bersih, ya. Cuman apa? Ini kita konteksnya adalah ya biar kita sah, ya, bersucinya sah. Sehingga meskipun nanti ada tersisa sedikit banget gitu ya dari najis, maka tidak mengapa kalau bersuci dengan batu. Ya, cuma apa? Nampaknya zahirnya najis itu sudah kelihatan. Ya, jadi ain najis atau fisiknya najis itu sudah nggak ada. Sudah nggak terlihat. Oh, berarti sudah terangkat. Nah, ini maksudnya apa? Batu itu dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Kemudian poin yang ketiga, najisnya belum mengering. Apa maksudnya? Yaitu bila najisnya telah mengering, maka tidak bisa beristinja hanya dengan batu saja. Ya, tanpa menggunakan air. Maka kalau sudah kering, harus pakai air. Kalau dia mau pakai batu, nanti harus ditambah pakai air. Yang penting sekalian pakai air. Kenapa? Ini dikarenakan batu tidak bisa menghilangkan najis setelah kering. Ya, kenapa? Batu tidak bisa menghilangkan najis tersebut setelah kering. Maka bila najis telah mengering secara keseluruhan atau sebagian harus dibersihkan menggunakan air. Ya. Makanya kalau mau pakai batu harus sudah sediain. Jangan sampai jalan-jalan dulu gitu ya, muter-muter nyari batu gitu ya. Sampai garing, kemudian apa? Mau dibersihkan sudah kering. Ini tidak bisa, harus pakai air. Kemudian poin yang keempat, najisnya belum berpindah dari tempat yang ia kenai ketika keluar. Bila ada najis yang berpindah dan masih menyambung dengan tempat tersebut, maka wajib menggunakan air. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, mohon maaf ya, ini bahasanya agak sedikit vulgar. Delewer ya, najisnya itu mengalir, najisnya mengalir. Ya, maka ini sudah ya tidak boleh lagi menggunakan batu, harus dengan air. Karena apa? Nggak mungkin kita akan bersihin batu sepanjang aliran najis. Ya, itu najisnya mengalir sampai kemana-mana, kemudian dibersihkan pakai batu, nggak bisa, sudah nggak bisa. Karena najisnya sudah berpindah. Ini mudarat nanti. Najisnya sudah kemana-mana. Ya. Namun bila najis yang berpindah itu tidak menyambung dengan tempat keluarnya, maka yang wajib dibersihkan dengan air hanyalah najis yang berpindah saja. Saya kasih contoh. Misalnya mohon maaf, seorang pipis. Ya, seorang pipis kemudian mohon maaf ya dari tempat keluarnya pipis atau air kencing nggak pindah tapi netes di kaki. Ya, netes di kaki. Tidak sampai delewer, tidak sampai mohon maaf, tidak sampai melebar dari tempat keluarnya. Dia masih boleh pakai batu. Ya, cuma bagian kaki yang tadi terkena tetesan air kencing harus pakai air. Nggak bisa didolet pakai batu, nggak bisa. Ya, bisa dipahami ya? Ya, kalau dari tempat keluarnya itu mohon maaf sampai ke bagian bawah, ya, sampai melebar dari tempat keluarnya najis, itu udah nggak boleh pakai batu. Ya. Adapun kalau masih terpusat tempat keluarnya air,
ya, tapi ada bagian air kencing yang netes di kaki, ini masih boleh pakai batu di bagian ya tempat keluarnya air kencing. Tapi di bagian kaki yang terkena tetesan air kencing harus dengan air, tidak boleh hanya dengan batu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi diupayakan kalau mau membersihkan dengan batu atau sejenis batu, najisnya tidak melebar. Najisnya itu terlokalisir. Nah, ini ya. Kalau sudah melebar, maka sudah tidak boleh pakai batu atau sejenis batu. Harus menggunakan air. Baik. Kemudian poin yang kelima, najisnya tidak terkena barang najis yang lain atau barang suci yang basah selain air keringat. Sehingga bila yang mengenainya adalah air keringat atau benda suci yang kering seperti batu kerikil, maka tidak mengapa, tidak masalah. Ya, gambarannya seperti apa? Ya mungkin ya, ada orang buang air, kemudian ada kerikil loncat misalnya gitu ya, kena bagian najisnya, atau keringat misalnya karena dia sumuk gitu ya di kamar mandinya kayak sauna misalnya begitu ya, nah ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa ya. Kalau dia barang suci. Tapi kalau keringat ya, ya. Kalau keringat maka ini ya, bila yang mengenainya adalah air keringat atau benda suci kering seperti batu kerikil maka tidak mengapa. Namun bila yang mengenainya ya adalah barang najis baik basah maupun kering atau barang suci yang basah ya seperti tisu basah gitu ya. Tisu basah atau benda kering tapi najis. Misalnya apa? Seperti kalau di daerah India itu ada kotoran sapi dibikin untuk genen, kayu bakar ya. Jadi kotoran sapi kemudian dicetak gitu ya, kemudian digunakan untuk menyalakan tungku. Itu nggak boleh untuk bersuci karena itu najis meskipun kering. Atau misalnya ada tulang ya, ada tulang ya, atau bagian tubuh hewan yang terpotong itu juga najis. Itu tidak boleh digunakan untuk ya atau kalau terkena bagian najis maka nanti jadi ya najis. Ya, maka kalau sudah modelnya semacam itu, dia najisnya itu sudah terkena ya barang najis lain meskipun kering maka harus dengan air. Ya, maka mesti dilakukan menggunakan air, tidak bisa hanya menggunakan batu saja. Ya, jadi bila mengenainya adalah barang najis baik basah maupun kering atau barang suci basah ya, barang suci basah seperti tisu basah. Tisu basah itu suci, teman-teman ya. Tisu basah itu suci. Tapi kalau sudah mengenai najis, ya mohon maaf misalnya saya kasih contoh gambaran seorang ibu misalnya karena anaknya pup kemudian ingin bersihin pupnya itu pakai tisu basah. Nah, ketika sudah dibasahi pakai tisu basah, udah dibersihin pakai tisu basah, najisnya bukannya malah hilang, maka justru malah itu jadi memperlebar najis. Sehingga apa? Harus dibersihkan pakai air. Sehingga kalau bapak-bapak yang gendong anaknya bekas dibersihin pakai tisu basah doang, kemudian masih ada basah-basahnya, terkena baju, bajunya jadi najis. Ini fikih yang harus diketahui oleh seorang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak ngerti, maka bapaknya yang harus ngerti. Ya, supaya ngasih tahu, ya. Misalnya Bunda tolong kalau bersihin najisnya itu pakai tisu kering dulu. Pakai tisu kering ya sampai bersih. Nah, baru setelah itu mungkin baru boleh pakai tisu basah. Ya, kenapa? Istinja ya menggunakan kita katakan batu atau sejenis batu itu harus menggunakan benda-benda yang memiliki kriteria khusus. Nanti kita kebaca ya. Ini sedang kita baca. Nanti disimpulkan oleh Syekh Nawawi. Ini poin kelima ya. Jangan sampai najisnya itu terkena benda najis yang lain. Ya, saya kira ini ya hanya kasuistik saja. Cuman ini sebagai jaga-jaga kalau ada ya benda najis yang mengenai
najis yang keluar dari tempat najis, kubur atau dubur. Ya, di kubur atau dubur seseorang. Kemudian poin yang keenam, bagi orang yang buang air besar, najis yang keluar tidak melampaui bagian samping dubur. Ya, samping dubur. Jadi mohon maaf ya, aduh gimana ya cara ngomongnya ya. Bagian bagian saya pakai bahasa isyarat saja teman-teman ya supaya tidak ini ya. Bagian bukit itu ya di antara lembahnya bukit itu ya, itu kan seperti kayak celah ya. Itu tidak sampai Tidak sampai keluar bagian samping. Jadi masih terlokalisir di celahnya itu, di celah bukit. Ya, tidak sampai naik ke atas bukit. Tidak sampai naik ke atas bukit. Ini paham ya pakai bahasa isyarat saya ya, supaya saya tidak pakai bahasa yang vulgar maksudnya, biar paham. Ya, jadi apa? Najisnya itu nggak sampai melebar ke bukit ya. Masih berada di celah-celah bukit. Ya. Kalau di sini sampai beliau ngomong ya, yaitu bagian bokong yang apabila pada posisi berdiri maka akan menempel, itu celahnya. Ya, menempel satu sama yang lain. Jadi kalau kita berdiri itu nempel. Nah, itu tidak masalah kalau di situ masih di situ. Tapi kalau sudah sampai melebar ke atas, maka ini ya harus pakai air. Harus pakai air. Jadi kalau masih berada di celah-celah tadi bukit ya, ya maka itu masih boleh menggunakan batu. Jadi najisnya tidak keluar dari bagian ya tempat keluarnya najis. Sedangkan bagi orang yang buang air kecil, najis yang keluar tidak melampaui ujung ya alat untuk mengeluarkan kencing, ya bahasa Arabnya zakar. Ya, jadi masih berada di ujungnya, tidak sampai melebar kemana-mana. Ya, jadi kalau sudah sampai mohon maaf ya bagian bawahnya, jadi sudah melampaui bagian ujung alias dia melebar ke bawah, ya maka harus menggunakan air. Kata Imam Syekh Nawawi, bila itu terjadi yaitu apa? Melebar, maka istinja yang dilakukan harus dengan air, tidak bisa dengan batu saja. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi najisnya tidak melebar. Syarat keenam, najisnya tidak melebar ke mana-mana. Kemudian yang ketujuh, setelah atau sebelum beristinja, menggunakan batu najis yang keluar tidak terkena air dan tidak dimaksudkan untuk membersihkan najis tersebut meskipun air tersebut suci atau tidak terkena benda cair yang lainnya. Ini dikarenakan air atau benda cair tersebut tidak menjadi najis. Beranjak dari ini, maka apabila beristinja menggunakan batu yang basah, tidak sah istinjanya. Berarti apa? Batu yang dipakai harus kering. Batu yang dipakai harus kering. Poin yang kedua. Ya, batu yang dipakai harus kering. Sehingga kalau pakai batu yang basah, maka tidak sah istinjanya. Karena dengan basahnya batu tersebut dapat menjadikan batu itu najis. Ya, kenapa? Otomatis apa batu yang basah tadi jadi najis. Ya, dan najisnya tempat yang dibersihkan. Jadi batu yang digunakan untuk membersihkan najis nanti jadi najis karena dia basah. Tempat yang dibersihkan harusnya suci itu jadi najis karena kena basah dari batu. Karena kena basah-basah dari batu. Ini kalau kita gambarkan sama seperti membersihkan apa? Menggunakan tisu basah tadi. Ya, sama membersihkan dengan tisu basah. Tisu basah ini basah. Sama seperti batu basah. Maka tisunya harus kering, ya, batunya juga harus kering. Kemudian batu yang telah ya jadi najis itu dipakai untuk beristinja sehingga mengotori tempat yang dibersihkan tersebut. Bila ini yang terjadi maka istinja harus dilakukan dengan air. Kalau udah tahu misalnya mak-mak misalnya atau istri kita atau ibu kita menggunakan tisu basah, ya udah ya harus cebokin pakai air kalau sudah seperti itu. Ya, kalau dari step awal sudah menggunakan tisu kering, nah, sudah benar. Ya, maka tidak masalah kalau seandainya mau dipakai pampers atau digendong dan seterusnya tidak masalah. Ya, tapi kalau pakai tisu basah, tisu basahnya jadi najis,
tempat yang dibersihin jadi tetap najis. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Sehingga alat yang digunakan yaitu batu atau sejenis batu harus dalam kondisi kering. Ya, harus dalam kondisi kering. Kemudian poin yang terakhir, batu yang digunakan beristinja adalah batu yang suci. Ya, sehingga tidak boleh batu yang mutanajis atau batu yang ada najisnya. Nah, ini gampang insya Allah ya, ini batu ya tisu yang masih di dalam bungkusnya misalnya. Kan kita nggak curiga ya ini tisu bekas kecipratan apa atau yang lain kalau masih dalam bungkusnya. Baik. Sekarang lebih lanjut, ini kalau pakai kasus zaman Nabi itu 8 itu sudah selesai. Tapi kasus kontemporer, kasus di zaman sekarang ini tidak bisa kalau kita cuma memahami seperti yang disampaikan tadi. Maka Syekh Nawawi ini membawa kasus ini kepada zaman sekarang. Beliau mengatakan wa'lam anna kullama huwa maqisun 'alal hajari al-haqiqi wa huwa ma idza wajadat al-quyudul arba'ah wa yusamma hajaran syar'iyyan yajuzu al-istinja'u bihi. Ketika ketahuilah bahwa segala sesuatu yang dapat dikiaskan dengan batu secara hakiki, yakni apapun yang ada padanya terdapat 4 batasan atau 4 syarat, 4 kriteria, bahasa kita 4 kriteria. Maka dapat digunakan untuk beristinja. Yang demikian itu disebut batu syar'i atau batu secara syar'i. Apa kriteria 4 itu? 1, barangnya suci. 1, barangnya suci. Karena tidak bisa beristinja menggunakan sesuatu yang najis. Yang kedua, barangnya padat. Ya, bukan barang yang lembek atau basah. Tidak bisa. Ya, maka kalau suci sudah jelas ya teman-teman sudah paham ya. Yang kedua, tidak cukup beristinja menggunakan sesuatu yang basah baik berupa batu atau lainnya seperti minyak bunga mawar, air cuka atau tadi ya benda-benda lembek yang lain, pakai roti ya. Roti nggak masuk sini, Pakai gel misalnya ya, nggak boleh pakai gel ya, misalnya pakai jelly dan seterusnya nggak boleh. Yang ketiga, barang yang dipakai beristinja berupa sesuatu yang dapat menghilangkan atau menyerap najis. Ini ya, kalimatnya apa? Menghilangkan atau menyerap najis. Maka tidaklah cukup beristinja dengan kaca. Ya, jadi kalau istinjanya pakai kaca, pakai beling gitu ya nggak boleh. Bukannya bersih malah luka bisa nanti ya. Ya, atau pakai kelereng misalnya, teman-teman pakai kelereng digunakan untuk beristinja. Ini tidak cukup karena apa? Itu licin. Atau menggunakan bambu, ini bambu juga tidak bisa. Ya, karena bambu itu licin. Maka harus benda yang bisa menghilangkan atau menyerap najis. Dan yang keempat, bukan sesuatu yang dihormati. Apa sesuatu yang dihormati? Yaitu makanan manusia semisal roti atau makanan, ya sejenis makanan dan lain-lain. Ini nggak boleh untuk istinja. Meskipun roti tawar kalau dipakai untuk bersihin najis itu ya cepat bersih gitu. Cuman apa? Ini benda terhormat, nggak boleh dipakai untuk membersihkan. Maka 4 kriteria ini kalau jenengan ketemu di gunung, misalnya ketika naik gunung bisa dipakai untuk membersihkan najis. Contohnya apa? Daun. Daun, misalnya daun ya. Kita kasih contoh daun. Daun, misalnya daun kering, misalnya kita katakan daun kering. Daun kering, barangnya suci ya. Kita yakin suci karena tidak ada najis di sekitarnya. Bendanya padat ya. Daun itu benda padat, bukan benda lembek, bukan benda cair. Kemudian barangnya bisa dipakai untuk istinja karena menghilangkan menyerap najis. Iya, daun kering bisa menyerap najis. Dan bisa menghilangkan najis. Dan bukan benda yang dihormati. Jadi boleh nggak seorang istinja menggunakan daun ketika naik gunung atau ketika tidak menjumpai kamar mandi ya untuk membersihkan najis yang keluar? Jawabannya boleh. Dan sejenis itu ya, termasuk diantaranya tisu. Ya, maka tisu kalau kita lihat misalnya barangnya suci, iya suci. Barangnya padat, iya, kertas termasuk benda padat. Kemudian yang ketiga, barangnya bisa menyerap atau menghilangkan najis, bisa. Yang keempat, bukan benda yang dihormati. Tisu bukan benda terhormat. Berarti tisu kering ya. Tisu kering bisa digunakan untuk membersihkan najis. Taib, atau beristinja.
Selesai. Ya, ini 4 kriteria ini penting teman-teman ya untuk catatan tambahan. Sehingga nanti kalau teman-teman bepergian atau dalam kondisi darurat tidak membawa bidet ya. Mungkin kalau orang Eropa itu, orang Asia pergi ke Eropa itu nggak bisa kalau nggak bawa sejenis semprotan itu ya. Tapi kalau kita kaum muslimin bisa menggunakan semacam ini. Jadi tidak masalah teman-teman ke kamar mandi adanya cuma tisu. Gimana? Cebok nggak? Cebok nggak Mas Nanda? Bagus, Ustaz. Iya, ceboknya menggunakan apa? Iya, benda yang ada. Tisu bisa digunakan untuk membersihkan. Padat. Selama ya Memenuhi. najis yang ada di yang keluar tadi memenuhi kriteria yang bisa dibersihkan dengan tisu. Ya, sehingga apa namanya? Kita perlu mengetahui. Baik, nah sekarang ini banyak anak-anak naik gunung, anak-anak pergi apa namanya pecinta alam, tapi mereka nggak ngerti fikih semacam ini. Ini bahaya sekali ya kalau mereka apa namanya tidak bisa membersihkan najis dan mereka hanya sekedarnya. Kalau ada air nggak masalah, cuman air yang dibawa anak-anak naik gunung itu sangat terbatas. Ya syukur-syukur ada mata air yang bisa dipakai untuk membersihkan. Ini lebih enak gitu ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, karena saya pernah ya naik gunung sama anak-anak remaja di Pogo, kemudian dia kebelet pipis, kemudian nggak ada yang lain karena airnya ya sangat terbatas. Akhirnya ya dia pakai daun. Nah itu boleh, ya itu boleh. Tapi demikian tambahan untuk materi ya kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan rukun wudhu ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Syekh Salim Ibn Sumair rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada rukun wudhu ya. Furudul wudhu'i sittatun ya. Fardu di sini disebut fardu. Fardu dengan rukun itu disamakan di sini, tidak masalah. Karena maksud fardu adalah rukun. Ada 6. Nah, ini gampang teman-teman ya. Kalau mau wudhu harus melakukan 6 ini. Ya, kalau wudhu harus melakukan 6 ini, sah wudhunya. Inilah kita kemudahan belajar fikih matan. Ya, kalau mau wudhu, kalau 6 ini sudah dilakukan sah wudhunya. Adapun tambahan yang lain, sunnah berarti. Ya, tambahan yang lain berarti sunnah. Kalau tidak dilakukan, ya tidak mengapa. Jangan sampai karena tidak melakukan selain 6 ini, kemudian merasa tidak sah wudhunya. Ya, maka minimal 6 ini. Yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Yang pertama niat. Ats-tsani, yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh muka. Yang ketiga adalah ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'a ma'al midaini ma'al mirfaqaini. Ini kayaknya ada yang kelebihan ya. Ini harusnya ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ini enggak ada. Ya. Ini mula alam cetakan ini ya. Nah, terjemahnya apa? Membasuh 2 tangan sampai kedua siku. Ar-rabi'u, yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian rambut. Ya, membasuh sebagian dari kepala. Ya, sebagian kepala afwan ya, membasuh sebagian dari kepala. Al-khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tartib. Tartib artinya urutan. Dari niat sampai membasuh kaki, ini enggak kewolak-walik. Enggak kebalik-balik. Kalau kebalik-balik enggak sah wudhunya. Kita berikan penjelasan sedikit ya. Yang pertama niat. Niat tempatnya di dalam hati. Kapan seorang niat melakukan wudhu? Ketika dia ketika dia membasuh ya wajah yang pertama kali. Ya, ketika membasuh wajah pertama kali. Di mana letak niat? Di dalam hati. Gimana niatnya? Saya niat berwudhu. Tapi apa? Di dalam hati saja. Jadi kita ambil air, ya, kemudian ketika membasuhkan air di wajah pertama, di dalam hati kita berbunyi, saya niat berwudhu. Sudah cukup seperti itu. Kalau misalnya mau ditambah saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, boleh seperti itu. Atau mau pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Niat ingsun wudhu, ya, tidak masalah. Mau pakai bahasa daerah masing-masing tidak masalah. Intinya di dalam hati,
ketika membasuh wajah pertama kali, kita ada niatan melakukan aktivitas wudhu atau menghilangkan hadas kecil. Itu niat. Jadi niat itu bukan ketika membasuh kedua tangan. Ini sebagian orang keliru ya. Kenapa? Karena di dalam mazhab Syafi'i, rukun yang pertama itu ya adalah ya selain niat ya, adalah wajah. Kenapa? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ketika kalian mau ya mengerjakan salat, basuhlah wajah kalian. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Berarti apa? Yang wajib itu adalah membasuh wajah. Berarti membersihkan tangan ya, basuh tangan ya, kemudian kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu sunnah. Sehingga ya, kalau orang langsung membasuh wajah saja di awal ya dibarengkan dengan niat di awal basuhan wajah, sah wudunya. Sah wudunya. Gimana gambarannya kondisi semacam ini? Gambarannya bisa satu karena ngantri sekali wudunya, ngantri banget. Ya, kalau sampai kumur-kumur ini sebagian orang sambil wak gitu ya. Ada orang kalau wudhu itu kalau belum wak itu belum mantap gitu ya. Ini bikin lama ya. Antrinya panjang sekali. Ini mengganggu orang. Ya. Maka boleh. Jadi langsung wajah kemudian enggak masalah. Ya. Meskipun kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Tapi apa kita sah wudhunya? Boleh untuk sholat? Oh, boleh sekali. Karena sudah sah. Baik. Begitu ya. Ya. Kemudian kondisi berikutnya adalah kondisi mungkin kalau imamnya sudah mau selesai. Ini sudah rakaat terakhir, kalau kita wudhunya tambah lama, nanti kita nggak dapat ya, dan kita nggak ada teman untuk sholat jamaah karena kita terakhir. Maka boleh langsung wajah supaya apa bisa ngejar imam. Ya, baik, mungkin gambarannya semacam itu. Namun jika kondisinya kondisi yang santai, ya, kondisi yang tidak terburu-buru, ya maka apa? Ya disunnahkan, ya tetap mengerjakan yang sunnah, tidak ditinggal, ya, tidak ditinggal. Baik, ini yang pertama, niat dilakukan, ya, niat berwudu ketika membasuh wajah pertama kali. Jadi gambarnya seperti ini, misalnya kita ambil air, ya misalnya yang dalam hati saya omongin misalnya ya, saya niat berwudu karena Allah misalnya. Atau saya niat berwudu saja sudah cukup. Saya niat berwudu. Niat ingsun wudu. Atau pakai bahasa Sunda misalnya apa, misalnya gitu ya. Pakai bahasa Batak atau pakai bahasa apa, silahkan, tidak masalah. Intinya apa? Dia menyengaja berwudu. Baik, ini ya. Bagaimana dengan mengucapkan, melafazkan niat ya? Maka para ulama Syafi'iyah mengatakan melafazkan niat hukumnya sunnah saja. Sunnah ini dari mana? Tidak ada dalilnya dari Nabi. Ya, Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi apa? Para ulama Syafi'iyah melakukan yang namanya qiyas. Qiyas itu analogi. Dari mana mereka melakukan qiyas? Dari ibadah haji dan umroh. Umroh sama haji itu niatnya diucapkan. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Kalau ibadah haji dan umroh jadi satu. Jadi kalau ibadah umroh misalnya ya sambil menghadap kiblat, kemudian kita ucapkan labbaika Allahumma umrotan. Ya labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya melakukan ibadah umroh. Ini niat, namanya niat umroh. Itu diucapkan. Sehingga para ulama Syafi'iyah mereka membawa ke masalah ibadah yang lain. Dengan apa? Qiyas. Dan qiyas itu diakui oleh para ulama sebagai dalil. Sehingga kalau ditanya apa dalilnya niat ya talafuz ya, melafazkan niat ketika berwudu, jawabannya qiyas dalilnya. Ya, perkara Anda sepakat atau tidak sepakat itu urusan belakang. Ya, yang penting apa? Para ulama Syafi'i atau para ulama Syafi'iyah punya dalil. Dalilnya apa? Qiyas. Analogi dengan ya niat ketika ibadah haji atau umroh.
Kalau jenengan tidak sepakat, jenengan tidak mau menggunakan itu, ya sudah, tidak masalah. Ya, karena masalah ini masalah ijtihadiyah. Ya, sehingga kalau teman-teman sudah cukup di hati, ya tidak perlu mengucapkan di lisan. Kenapa kok terkadang ada orang yang perlu mengucapkan, kadang dia lalai. Mungkin karena dia pergi ke masjid itu lari-lari gitu ya, karena sudah hampir ketinggalan. Sudah mau selesai imamnya. Sehingga dia tergopoh-gopoh. Ya, kalau dia mulutnya ini enggak men-setting kondisi dia mau wudhu, mungkin ketika dia membasuh wajah, dia kelingannya apa? Ngejar imam. Padahal apa? Dia harus berniat ketika ya membasuh wajah. Maka dia boleh mengucapkan nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar misalnya. Oh ya, ini mau wudu nih, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Baik. Sehingga apa? Bagi orang yang hatinya tidak siap melakukan ibadah ya dalam kondisi atau konteks ini wudu, maka boleh. Cuman kalau orang yang sudah siap wudu, orang pergi ke keran gitu ya, dia sudah muter keran, kondisinya juga santai gitu ya. Ya apa namanya, ya sudah siap ya, maka di hati saja sudah cukup. Ya tidak perlu melafazkan nih niat. Namun tidak perlulah kita sampai misalnya ini ya, yang jadi apa namanya, yang jadi kritik sebagian orang adalah was-was. Ada orang niat nggak jadi-jadi ya, kemudian wudunya jadi lama banget gitu. Nawaitul wudu'a, oh niatnya nggak benar, ulangi lagi wudunya ya. Atau orang ketika sholat misalnya takbir, Allah, nggak jadi, Allah, nggak jadi, Allahu Akbar. Imamnya salah ruku, dia takbiratul ihram nggak selesai-selesai gara-gara niat dia, lafuz niat ini masalah ini. Ini was-was. Gak ada kisahnya para ulama yang mengatakan sunnah talafuz niat untuk melakukan semacam ini, enggak ada. Ini orangnya yang salah. Ya, maka ya dalam masalah talafuz niat ini masalah ijtihad para ulama. Sehingga ya kalau saya pribadi kalau memang tidak ada keperluan, ya tidak perlu. Ya, kalau ada keperluan silahkan ya. Menimbang ada ulama yang mensunahkannya ya. Kalau kita sudah hatinya sudah siap wudhu, ya sudah. Ya, nggak perlu kita talafuz atau mengucapkan niat, ya, melafazkan niat. Kemudian yang berikutnya adalah batasan wajah. Batasan wajah teman-teman ya. Batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas ini ke samping sampai apa ini namanya, tempat apa sih namanya kalau bahasa Arabnya itu simah ya, pentil-pentilnya kuping. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau kuping kan ada bagian yang apa? Yang bisanya buat naruh anting gitu loh. Ya kalau buat perempuan ya, yang perempuan buat naruh anting, nah itu sampai situ. Bagian sampingnya tuh sampai situ batas. Ya, batas samping itu sampai ya bagian lunak telinga yang paling bawah. Bagian bawah itu sampai bawah dagu, nggak perlu sampai leher. Leher itu hanya tambahan saja kalau misalnya apa? Biar merata gitu ya, biar memastikan dagu itu terkena air. Ini nggak cukup kalau cuma plok gitu ya, sini nggak kena basah, sini juga nggak kena basah, nggak cukup. Harus basah sampai di batas-batas wajah. Nah ini, kalau yang jenggotnya tebel, mungkin jenggotnya Mas Rizky ini lumayan tebel ya, mungkin perlu disela-selai. Ya, tapi kalau air yang digunakan untuk membasuh wajah itu sudah menyerap sendiri ke jenggot, tidak perlu disela-selai, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kayak Mas Nanda nih ya plus gitu saja ya langsung ya. Ya nggak perlu disela-selai ya. Bagi teman-teman yang jenggotnya tebel ya harus disela-selai ya. Jadi sambil apa? Membasuh wajah kemudian sambil disela-selai supaya air masuk ke dalam kulit yang berada. Nggak harus sampai dipastikan banget ini basah atau belum, nggak perlu. Cuman akan disela-selai saja. Ini batasan wajah ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai tidak terkena basahnya air. Harus sampai di tepi rambut, ini tepi rambut ya. Lah terus kalau botak gimana? Ini pertanyaan yang nyeleneh sering apa namanya ada gitu.
Sekarang kalau botak bagaimana? Kalau botak maka cukup di area yang umumnya itu tempat tumbuh rambut, ya. Normalnya orang tempat tumbuhnya rambut itu di mana? Ya di situ gitu ya. Sehingga tidak perlu sampai gitu satu kepala gitu ya. Tidak perlu. Ya, misalnya orang botak tepi rambutnya tuh di bagian atas ini gitu ya, kan ada orang botak di tengah doang gitu ya. Ya, misalnya kayak Einstein gitu ya, model kayak Einstein gitu ya. Itu enggak perlu sampai situ ya, cukup di bagian apa, tempat normal tumbuhnya rambut. Apalagi botaknya botak yang enggak ada rambut sama sekali. Maka cukup di bagian apa, tempat ya normalnya tumbuh rambut. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya mohon maaf botak gitu ya, maka ya di agak belakang sedikit nggak apa-apa ya, menimbang apa, karena tidak ada rambutnya supaya apa, tercapai tempat minimal tumbuh rambut. Taib, itu untuk batasan wajah ya, selesai. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, sampai kedua siku. Berarti apa? Dari ujung tangan sampai siku. Ini saya kasih tunjuk ya, siku. Bukan sampai di situ, maksudnya adalah tidak melewati, harus melewati siku. Siku harus basah. Ya, karena ma'a ini artinya artinya apa? Hatta ya. Ma'a bimakna hatta, sampai siku. Sehingga ya disunahkan oleh para ulama kalau bisa sampai bablas sedikit. Sampai bablas sedikit supaya apa? Memastikan siku kita itu basah. Ya, memastikan siku kita itu basah. Sehingga kalau teman-teman pakai baju ketat gitu ya, maka dising-singkan sampai apa? Supaya tersingkap sikunya ini. Tersingkap sikunya. Terus bagaimana caranya? Maka caranya ambil air ya, kalau misalnya itu di keran, dari ujung tangan kemudian ke bawah, kemudian ditarik ke atas gitu ya, kemudian dari begini terus dibawa ke atas sampai 3 kali. Dan lakukan bagian kanan terlebih dahulu. Tidak begini-begini. Ya, begini-begini. Ini sebagian anak kecil kalau wudhu tuh kayak gini, kanan kirinya. Kanan dulu 3 kali, kemudian apa? Baru ya sebelah kiri 3 kali. Sama sampai siku. Baik, paham ya? Sampai batasan siku, jangan sampai kurang. Kalau kurang nggak wudhu, sahnya nggak apa? Wudhunya nggak sah. Misalnya sampai sini misalnya gitu ya. Ini apa, ujungnya siku ini nggak basah. Ini nggak sah wudhunya. Apa dampaknya, apa akibatnya? Sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah berarti punya kewajiban mengulangi sholat. Iya. Kalau ternyata dia selama bertahun-tahun dia wudhunya nggak sah, ya sholatnya nggak sah. Makanya orang belajar fikih dasar semacam ini sangat penting. Ya, apalagi suka gerusa-gerusu ketika wudhu gitu ya, karo PDW gitu ya. Ini jangan seperti itu ya. Nanti khawatirnya wudhunya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Baik. Kemudian ya kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kemudian yang keempat, mashu syai'in minar ra'si. Ya, membasuh ya sebagian dari kepala. Kepala ya bukan rambut teman-teman ya. Kalau rambut nanti kasihan yang botak. Jadi membasuh sebagian dari kepala. Ya, membasuh sebagian dari kepala. Ini yang rukun di dalam mazhab Syafi'i. Namun ya menimbang adanya khilaf ya, yaitu pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan wajib seluruh kepala. Imam Ahmad mengatakan wajib seluruh kepala. Di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan disunahkan kita untuk juga mengusap seluruh kepala saja. Supaya kita tidak menyelisihi Imam Ahmad. Kata Syekh ya Zainuddin Al-Maribari Asy-Syafi'i. Itu kalau teman-teman belajarnya Fathul Mu'in, ini kan kelasnya apa namanya? Safinatun Najah ya. Jadi kalau orang-orang yang belajar Safinatun Najah begini wudhunya, tidak masalah, sudah cukup. Siapa yang mengamalkan semacam ini ya? Ini model siapa mengusap kepala cuma segitu ya? Disebutkan di dalam riwayat-riwayat mazhab yang melakukannya adalah sahabat Ibnu Umar ya, sahabat Ibnu Umar kalau tidak salah adalah sahabat Ibnu Umar yang dia membasuh sebagian kepala dan beliau cukupkan tidak sampai keseluruhan kepala. Tapi catatannya adalah karena ada ulama yaitu Imam Ahmad yang mengatakan wajib untuk membasuh seluruh kepala, maka supaya kita tidak menyelisihi Imam Ahmad,
supaya kita tidak berbeda dengan Imam Ahmad, maka meskipun kita mempelajari fikih Syafi'i, maka kita apa? Mengusap seluruh kepala saja lebih utama, lebih afdol. Ya, itu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi apa teman-teman? Ya orang belajar fikih Syafi'i apakah otomatis cuma kayak gini doang? Ya enggak. Bahkan kita diperintahkan untuk apa? Jangan menyelisihi Imam Ahmad. Ya, terus bagaimana kalau mengusap kepalanya, ya mengusap kepalanya keseluruhan? Maka ada dua cara teman-teman ya. Cara pertama, ambil air. Ingat, mengusap berbeda dengan membasuh. Mengusap itu tidak menggunakan guyuran air. Kalau membasuh itu diguyur tangannya ya, diguyur pakai air. Wajah itu juga dibasuh diguyur pakai air. Kalau mengusap, air yang kita ambil itu dibuang. Tersisa di tangan kita basahnya. Sisa-sisa air. Kemudian apa digunakan untuk apa? Ya, cara pertama itu taruh di atas dahi, di depan dahi, tarik ke belakang, kemudian sampai tengkuk ya, sampai tengkuk, ditarik ke depan lagi. Ini cara yang pertama, ya, cara yang pertama. Cara yang kedua dari belakang, ditarik ke depan, tarik ke belakang lagi. Ini boleh. Dua-duanya boleh. Baik. Kemudian bagaimana dengan membasuh telinga? Ya, telinga ini bagian dari kepala. Ya, meskipun di dalam mazhab Syafi'i telinga itu sunnah saja, ya. Namun disunahkan kalau membasuh telinga atau mengusap telinga, ya dia menggunakan air baru. Menggunakan air baru kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad cukup sekali ya, langsung ya. Begini kemudian membersihkan telinga. Itu cukup sekali. Itu pun tidak masalah dalam mazhab Syafi'i. Tidak mengapa ya. Sah-sah saja gitu ya. Cuma kalau pengen mendapatkan sunnah yang lebih, maka ambil air lagi baru bersihkan telinga. Maksudnya kan begini ya. Aduh, saya copot malah ini. Misalnya begini ya, saya ambil air untuk mengusap kepala, ya. Kemudian ambil air lagi untuk mengusap telinga. Itu dalam mazhab Syafi'i lebih sunnah seperti itu. Karena airnya pakai air baru. Tapi sekali lagi telinga itu hukumnya apa? Sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau teman-teman mengusap kepala, ya, maka ya sekaligus pakai telinga pun tidak mengapa. Kemudian apakah mengusap kepala itu disunahkan 3 kali? Ya, di dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau di mazhab Imam Ahmad cuma sekali gitu ya. Sekali begini sudah cukup. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i ya semuanya 3-3. Ya jadi begini, sekali kemudian ambil air lagi, kemudian begini, kemudian ambil air lagi, begini. Ya. Tapi kalau sekali bagaimana? Ya tidak apa-apa. Sudah cukup. Ya, sekali sudah cukup. Kalau pengen dapat sunnah 3 kali. Tayyib, begitu ya teman-teman ya. Ini mengusap kepala. Ingat, mengusap bukan mengguyur kepala. Ya. Sebagian orang yang ngajinya kurang rampung ya. Ya kepalanya malah disiram pakai air. Mungkin sekaligus ngadem gitu ya. Tidak begitu. Ini menyelisihi cara Nabi. Nabi kepala diusap, tidak dibasahi. Ya, tidak dibasahi atau tidak dibasuh. Ya, tayyib. Cuma di dalam mazhab Syafi'i yang resmi sebagian saja sudah cukup. Sehingga kalau ada orang wudhu begini set gitu ya, set 3 kali sudah cukup. Baik. Namun alangkah baiknya kalau kita mengusapnya seluruhan dalam rangka menjalankan sunnah dan tidak menyelisihi Imam Ahmad. Begitu. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Ya. Kaki ya cukup sampai 2 mata kaki. Sampai di sini maksudnya apa? Sampai mata kakinya itu kena basah, terkena air. Ya, jadi mata kaki itu sampai terkena air. Tidak cukup ujung-ujung kaki saja. Dan harus dibersihkan. Syukur-syukur sampai dilebihkan sampai betis ya. Ya, kalau bisa teman-teman disunahkan, dilebihkan ya basuhannya sampai betis. Itu untuk menjaga supaya mata kaki benar-benar terbasuh seperti itu.
Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya urutan. Ya, tidak ada yang enggak apa namanya, nyuci kaki dulu, baru wajah misalnya gitu. Kan habis dari sawah, wudunya nyuci kaki dulu. Ya, wajahnya nanti belakangan, entar misalnya. Tidak boleh. Ya, meskipun dari sawah, meskipun dari bengkel, meskipun dari apa, kalau mau bersihin kaki di luar wudu silakan. Tapi kalau mau dibawa pakai wudu, kaki taruh belakang. Jangan gara-gara kaki kotor kemudian wudu, kaki dulu baru wajah. Ini namanya nggak tertib, nggak sah wudunya. Begitu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Masya Allah ya, bahas rukun wudu. Ini penting sekali. Kenapa? Karena wudu syarat sah sholat. Siapa yang tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Moga jika teman-teman ada pertanyaan sekitar wudu ya, dipersilahkan. Tentunya yang sekitar fardu ya, karena setelah ini kita akan bahas nanti di sunnah-sunnah wudu ya. Ya, di sunnah-sunnah wudu. Mungkin saya sedikit bacakan terkait dengan arti atau niat tertib ya. Arti niat atau tertib. Ya, an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghasri awalil juz'in minal wajhi. Wa tartibu an la yuqaddama 'adwun 'ala 'udwin. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya. Dan tepatnya niat adalah hati. Melafazkannya adalah sunnah. Adapun ketika wudhu, waktu niat adalah saat membasuh bagian pertama dari wajah. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita wudhunya dari membasuh tangan, maka niatnya bukan niat wudhu, tapi niat sunnah wudhu saja. Saya niat sunnah wudhu. Ya, adapun niat wudhu, ya itu dilakukan ketika membasuh wajah pertama kali. Ya, kemudian ya maksud tertib adalah bagian yang pertama tidak didahului bagian yang lainnya. Tidak ada yang mendahului wajah, ya kaki dulu baru wajah, tidak boleh. Itu namanya tidak tertib. Demikian yang dapat kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita di pertemuan berikutnya nanti akan bahas masalah air. Nah, ini masalah air juga masalah yang sangat penting ya. Demikian. Silakan jika ada pertanyaan. Baik. Syukran Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasannya. Alhamdulillah kita sampai di sesi tanya jawab. Sekiranya ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan, teman. Monggo. Bismillah, terima kasih Nanda untuk waktunya. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Ada satu pertanyaan Ustaz. Iya, monggo. Apabila ada orang tua muda, pasangan muda yang belum tahu cara membersihkan kotoran bayinya, lalu terbiasa membersihkan dengan tisu basah, mungkin alasannya biar ringkas Praktis, atau praktis, Iya. Dan beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian baru tahu bahwa itu tuh salah. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua tersebut Ustaz, setelah tahu hal itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau ketidaktahuannya karena memang belum sempat belajar, tidak ada kesempatan belajar, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak tahunya karena teledor, ya, karena menyepelekan agama, menyepelekan belajar, maka ini ya berdosa. Tapi kalau dia belum sempat saja gitu ya karena kerja atau karena satu kondisi ya, karena masih ngurus anak dan lain-lain, dulu juga belum ada kesempatan belajar, mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, yang lalu biarlah berlalu ya, dari apa ya? Karena dia tidak bisa memastikan ya. Ya, yang kemarin-kemarin mungkin terkena dan seterusnya nggak bisa mastiin. Apalagi sudah lama begitu ya, mau dicek-cek lagi juga tidak bisa. Maka cukup ya yang kemarin ya dia ganti dengan belajar, kemudian bersihkan najis dengan cara yang benar. Adapun yang telah lalu maka ya, ya semoga Allah mengampuninya. Ya, jika dia memang benar-benar orang yang apa? Ya, dia belum sempat belajar. Ingat, ini termasuk pelajaran yang penting dipelajari setiap muslim. Bukan ilmu fardu kifayah, bukan lagi fardu kifayah. Ya, kalau dia berhubungan dengan najis, wajib belajar tentang najis. Kalau dia seorang pedagang, wajib belajar masalah fikih, ya, jual beli, fikih muamalah. Kalau dia seorang pegawai, dia wajib belajar tentang fikih pegawai, bagaimana jadi pegawai, bagaimana akad-akad yang harus dilakukan oleh pegawai, status waktu kerjanya dan seterusnya dia harus tahu. Ya, ketika dia seorang guru, dia juga harus tahu bagaimana adab-adabnya seorang guru, fikihnya seorang guru.
Kita sebagai seorang hamba Allah, orang yang mau sholat, yang ketemu dengan najis, maka wajib belajar tentang bagaimana cara membersihkan najis. Ya, maka dari itu ya cara taubatnya atau caranya adalah belajar. Begitu Mas ya. Jadi yang lalu ya cukup ya diperbaiki, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar. Ya, dengan belajar, bukan ya wes lah wis rasa sinau, ndak ngerti malah jadi repot. Bukan begitu. Justru ini namanya orang yang menyepelekan kalau model semacam ini. Yang menyepelekan justru dosa. Ya, kalau dia tidak dapat dosa karena dia belum tahu, tapi kalau dia belum tahunya karena menyepelekan, justru malah jadi dosa. Ya, ya. Kalau dia tidak terjatuh dalam kesalahan karena tidak tahu, ya, rufi'al qalam, ya, pena diangkat dari orang yang tidak tahu, orang yang tidak sengaja, orang tertidur dan orang gila, ya. Tapi apa? Jika orang tersebut memang belum sempat belajar. Tapi kalau menyepelekan, ngapain belajar agama, ngapain belajar kayak gitu, itu kan urusannya ustadz. Kita kan ya cukup gini-gini aja gitu ya, enggak perlu belajar. Nah, ini yang disebut i'rad ya, ini namanya berpaling dari ilmu agama. Ini tidak boleh. Ya, tapi begitu Mas Rizky ya. Jadi yang satu cukup diperbaiki ya, dia bertobat dengan cara belajar bagaimana cara membersihkan najis yang benar. Wallahu a'lam. Begitu Mas. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Baik, semoga menjawab ya, Paman. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Rizal Ustadz. Izin bertanya Ustadz terkait bab istinja. Semisal kita berniat untuk mendaki gunung, lebih afdol membawa khusus untuk bersuci, membawa tisu, atau memanfaatkan benda alam sekitar untuk memenuhi kriteria bersuci. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, bagaimana kalau kita mau hendak naik gunung gitu ya, maka yang afdol adalah yang paling mudah. Mana yang paling mudah? Ya, jadi antara tisu, batu, atau sejenisnya itu, mana yang paling mudah, mana yang paling praktis. Ya, kalau pakai daun kering kayaknya agak gatel misalnya nanti, mohon maaf ya, karena kan kita nggak tahu ya, ada hewannya atau dan seterusnya. Ya udah bawa tisu, yang paling praktis misalnya teman-teman pakai tisu. Tapi jika ada air, ya teman-teman misalnya, ya pakai air lebih afdol. Ya, kalau tidak ada boleh pakai tisu. Seandainya ada air pun kalau pakai tisu juga boleh. Ya, kalau ditambah dengan air, dilanjutkan dengan air, ini paling afdol. Jadi membersihkan najis, ya itu 3 tingkatannya. Yang paling afdol pakai batu plus air. Jadi setelah bersihin pakai batu, kemudian bersihin pakai air. Itu yang paling afdol. Karena jelas bersihnya ya. Kenapa paling afdol teman-teman? Karena tangan kita nggak langsung menyentuh najis. Ya, beda kalau kita cebok langsung pakai air, kan otomatis tangan kita langsung kena najis ya. Iya enggak? Iya, mungkin najis air kencing maupun najis kotoran. Sedangkan kalau kita bersihin pakai batu, kita nggak kena langsung tangan kita, itu sudah kena batunya atau kena sejenis batu. Baru habis itu kita cebok pakai air. Nah, itu yang paling afdol. Kenapa? Ya tangan kita jadi tidak langsung terkena najis. Dan ini ya dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah paling afdol. Yang kedua adalah pakai air saja. Cukup pakai air saja. Ini urutan kedua. Urutan terakhir pakai batu saja. Nah, jadi mana yang paling praktis, mana yang paling memudahkan, itu yang dibawa. Tidak ada afdol pakai daun kering, afdol pakai batu, tidak. Yang mana yang semuanya jika memenuhi kriteria jadi batu secara syar'i, maka apa? Ya boleh digunakan. Yang mana yang paling mudah dibawa itu yang paling ya kita katakan yang paling afdol gitu. Lebih afdol ya pakai ya yang paling mudah. Kalau ada air banyak, silakan ya silakan. Ya mungkin pakai tisu dulu kemudian pakai air. Ya, tapi kalau mau pakai air langsung juga nggak apa-apa. Tapi kalau airnya terbatas, ya sudah pakai tisu saja tidak mengapa. Begitu ya. Jadi jika semua benda-benda di sekitar itu memenuhi kriteria untuk membersihkan najis, maka pilih yang paling praktis saja. Wallahu a'lam. Baik, semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan satu lagi, boleh saya jawab Mas? Nggih, tafadhol Ustaz. Ya.
jika di dalam pampers terus dilap tisu basah tapi ditutup pampers lagi gimana? Soalnya najisnya tertutup pampers lagi jadi tidak terkena orang tua, mohon penjelasan. Oh iya. Kalau dia apa namanya tadi ya membersihkan najisnya pakai tisu basah, kemudian apa namanya ditutup lagi pakai pampers gitu ya. Ya, wallahu alam ya tidak mengapa karena yang dikhawatirkan adalah ketika belum pakai pampers tadi itu digendong atau ditempel di mana. Nah, itu kan bisa nggak menjaga itu. Ini setelah apa, ternyata setelah pakai tisu basah langsung, di apa namanya, dipangku misalnya gitu ya. Nah, baju yang kena pangkuan ini kan ada basah-basah dari tisu basah tadi, ini najis bajunya. Kalau Anda bisa apa namanya, Mas Faris ya, Mas Faris ini bisa menjaga ya, supaya nanti setelah dibersihin pakai tisu basah tetap di situ, sampai dipakein pampers, ya monggo silahkan. Kenapa? Najis itu bisa berpindah kalau ada basah. Ya, ada salah satu basah, baik basah di apa najisnya atau di baju kita. Ya, maka ya wallahu alam tidak mengapa kalau bisa menjaga apa namanya bagian bayi yang dilap tadi itu tidak mengenai ke benda-benda suci di sekitar. Ya begitu ya. Tapi kalau tidak bisa maka ya dibersihkan pakai tisu kering dulu baru pakai tisu basah. Itu lebih aman dan dari sisi syar'i ya apa anak kita nggak apa terus-menerus dalam kondisi najis begitu ya. Dan terus-menerus dalam kondisi najis ya. Tapi yang jelas ya anak kecil tidak ada beban untuk sholat, jadi tidak mengapa. Seandainya mau melakukan pilihan semacam ini, maka apa namanya pilihannya adalah jangan sampai ketika setelah dibersihkan dengan tisu basah dibawa kemana-mana, tetap di situ aja sampai dipakein pampers lagi. Nah seperti itu amannya, gitu ya. Karena sebagian ibu-ibu setelah dipakein pampers itu ya dipindah, ya, setelah dipakai tisu basah dipindah, ya. Ini masih ada basah-basahnya, dipindah ke selimut, dipindah ke apa namanya ke pangkuan misalnya. Nah ini yang harus dijaga. Kalau tidak bisa menjaga, pakai tisu kering saja. Pakai tisu kering, ya, setelah itu mau pakai tisu basah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Begitu, oke? Mungkin itu saja Mas Nanda, ya karena sudah lewat waktu, mungkin kita cukupkan. Jazakumullah khairan kepada teman-teman. Ya, ini masalah ini juga harus dipelajari bareng ibu-ibu ya, bareng sama istri sebenarnya. Ya kalau tidak ada ibu-ibu di sini nanti bapak-bapak bisa menyampaikan kepada istri atau kepada ibu-ibu ya, bagaimana cara membersihkan najis bagi bayi yang benar. Ini belum masalah kencing yang tercecer, gimana cara membersihkannya, itu nanti kita bahas insya Allah. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa istiqomah di atas ya belajar. Demikian kita akhiri majelis kita sore hari dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Saya pamit dulu nggih. Nggih, sama-sama Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti ini ngaji sore kali ini. Alhamdulillah kita belajar baru ya, lebih lengkap soal wudhu dan istinja. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan juga mendekatkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita akan bertemu lagi di ini ngaji selanjutnya, yaitu besok hari Jumat tentunya bulan depan, yaitu di pertengahan bulan setiap Kamis dan Jumat. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di ini ngaji selanjutnya. Assalamualaikum.